Berlatar di sebuah tempat penampungan anak-anak, terlihat ada 5 orang anak dengan mengenakan pakaian dan topeng aneh, entah sedang main-main atau melakukan sebuah ritual. Mereka bermain 4 lawan 1 dengan membawa sekop dan lencong sebagai senjatanya sehingga entah siapa yang jahat dan siapa yang baik. Satu dari mereka yang berbadan paling besar terlihat menunggu sambil memegang lencong di tangannya, yang ketika ada salah satu anak yang mendekatinya, ia pun langsung menancapkan lencong itu pada si anak. Dan inilah Savage Flower. Dan kisah akan berfokus pada seorang anak gadis bernama Rose. Saat ini ia baru saja sampai di sebuah rumah penampungan para yatim piatu agar tidak meninggal di jalanan. Karena memang saat ini dunia sedang dihebohkan dengan wabah penyakit mematikan. Dan anak-anak yang berada di jalanan besar kemungkinan akan dihabisi langsung oleh para aparat karena mereka dianggap sebagai pembawa sumber penyakit. Now if you could just remove your clothes and put them in the bin. Di rumah, Rose disambut oleh sang pemilik bernama Lucy. Setelah mengganti pakaiannya dengan jubah yang sudah disiapkan di dalam rumah, di sana Rose dibawa berkeliling sembari menjelaskan beberapa jadwal dan aturan yang harus dipatuhi. Meski Rose bebas berkeliling rumah, namun satu hal yang tidak boleh Rose langgar adalah tidak boleh pergi ke area kebun apapun yang terjadi. You'll have 4 new friends, and yours is just 1 floor up. Esok harinya setelah semalam tidur di kamarnya, Lucy membawa Rose bertemu dengan penghuni lain, yaitu 4 orang remaja yang usianya tidak saling berjauhan. Ada Iris si rambut ikal, Rebecca yang agak centil, ada si wanita cantik dan agak dewasa, dan yang terakhir ada Lily, orang paling dewasa yang menjadi kakak tertua mereka. Right, you've got chores to do. You can show Rose the rope. Dengan sebuah tugas dari Lucy yaitu mengajarkan beberapa hal kepada anak baru, Lily akhirnya membawa Rose jalan-jalan keluar dan sesekali mempermainkannya. Seperti saat ini ketika Lily mengajak adik-adiknya untuk lomba lari secara sportif, dengan dia sendiri yang malah mencuranginya. I was trying to help you. It was a joke. It's just a little joke. Meski sebagai korban, Rose memilih diam saja dan tetap mengikuti alur, di mana kali ini mereka mulai bekerja untuk menanam biji sayuran. Meski lagi-lagi Lily bersikap arogan seolah tidak menyukainya, namun atas bantuan Rebecca dan Rose akhirnya bisa sedikit legowo dan menerima apapun yang Lily katakan kepadanya. Time to get back. Come on, city girl. Sebelum Rose datang ke meja makan, Lily bercerita kepada anak lain betapa dia tidak menyukai anak baru tersebut. Namun setelah orang yang dibicarakannya datang, Lily berubah 180 derajat seolah ia tidak memiliki kedengkian terhadap Rose. Baru saja duduk dan hendak akan sarapan, Lily malah mengajaknya bermain petak umpet dengan Rose. Harus bersembunyi yang nantinya akan Lily CS cari, sehingga belum juga menyentuh makanannya sedikit pun, Rose pun harus pergi lagi untuk bersembunyi. Di tengah pencarian tempat yang akan Rose gunakan untuk bersembunyi, ia malah tak sengaja memasuki kamar Iris dan menemukan beberapa gambar aneh, menyeramkan, creepy, juga sedikit menjijikkan. Selain itu, ada juga sebuah topeng aneh yang tak kalah menyeramkannya. Tidak berpikir yang aneh-aneh, Rose pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari yang ada di kamarnya, tapi malah terjadi hal seperti ini. Ya, beberapa menit di dalam lemari, Rose malah teringat dengan kenangannya bersama sang ayah. Tak ingin terjebak dalam memori tersebut, ia pun keluar dan akan mencari tempat persembunyian lain. Namun betapa marahnya Rose ketika menyadari jika sebenarnya Lily CS tidak pernah mencarinya dan menjebak Rose agar sibuk sendiri dalam permainannya.
Tak terasa, Rose sudah berada di rumah Lucy selama 6 hari. Selain memberikan mereka makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Lucy juga sering mengajarkan beberapa mata pelajaran seperti sejarah dan bahasa. Namun ketika kelasnya sedang berlangsung, Lily malah mengganggu Rose dengan memberikan sebuah gambar yang tidak senonoh dan tentu saja membuat Lucy sangat marah. I know that Iris's artistic talent. Merasa jika kemarahan Lucy disebabkan karena Rose memberikan gambarnya kepada Lucy, Lily pun semakin diliputi amarah bahkan sampai menyuruh Rose untuk bersikap seperti mohon maaf hewan berkaki 4 yang biasa disebut anjing tidak boleh satu meja dengan yang Lily anggap manusia. Namun bukannya membalas apa yang telah Lily perbuat, Rose malah menerimanya dengan legowo, seolah sedang mengejek Lily yang tentu saja membuatnya semakin marah. Good dog. Tidak ingin terus berada di meja makan, Lily mengajak anggotanya untuk pergi karena ini sudah waktunya bagi mereka. Entah apa maksud dari hal tersebut. Rose yang penasaran pun langsung mengikuti mereka keluar dan melihat Lily CS sudah memakai topeng dan jubah aneh yang Rose lihat di kamar Iris. Setelah diajak ikut bermain, Rose malah mengikuti mereka tanpa merasa curiga sedikit pun. Dipakaikan topeng yang sama, kemudian diikat pada sebuah pohon dan ditinggalkan begitu saja. Namun tak lama setelah Rose terikat, datanglah bapak penjaga asrama bernama, kita panggil saja Samsul, melepaskan ikatannya. Yang karena merasa takut, Rose pun memilih pergi saja dari sana tanpa mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Lepas dari ikatan dan berhasil kembali ke rumah, Rose akhirnya pergi menemui Lily CS untuk meminta penjelasan atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Namun baru saja Iris mendekatinya, terdengar suara alarm yang berasal dari luar, sebuah pertanda kemunculan anggota pita merah atau pembersih yang bertugas menggeledah setiap rumah yang besar kemungkinan telah menyembunyikan para gadis remaja pembawa wabah penyakit. Dengan cepat Lucy menyuruh anak-anak untuk segera bersembunyi. Setelah memastikan semuanya aman, ia pun turun untuk menghadapi para pita merah yang meskipun Lucy sudah mencoba untuk melarang mereka masuk, namun otoritas pita merah yang mutlak dari pemerintah pun membuat Lucy tidak bisa bertindak apa-apa. Di tengah kesibukan para pasukan pita merah mencari anak-anak perempuan di dalam rumah, terlihat Samsul yang berada di luar mencoba untuk melihat-lihat isi mobil para pasukan. Menyadari jika ada satu anak kecil di dalamnya, Samsul pun mencoba untuk menyelamatkannya, tetapi si ketua pita merah membogem Samsul sampai pingsan. Selesai dengan hal tersebut, ia dengan teganya menyuruh si anak untuk melarikan diri dan tebak apa yang si ketua lakukan selanjutnya. Easy now. Okay. Setelah kepergian pasukan pita merah, Lucy memanggil Lily untuk berbicara kepadanya tentang alasan kenapa pita merah bisa datang. Tidak lain dan tidak bukan karena mendengar sebuah nyanyian kemarin sore, namun tidak mengakui perbuatannya. Lily malah kesana kesini dan terus saja mengelak, bahkan sempat merendahkan Lucy, sehingga ia yang marah dengan Lily pun memutuskan untuk mengurungnya saja di dalam kamar. Really don't need your pity. Dan disinilah terungkap sebuah fakta tentang alasan kenapa Lucy sangat ingin melindungi para anak perempuan di rumahnya. Tidak lain dan tidak bukan karena sebuah kenangan pahit di masa lalu terkait sang anak yang juga tewas mengenaskan di tangan para pita merah. Tidak hanya Lucy yang bersedih, terlihat Samsul dan Lily juga merasakan kesedihan yang serupa. Lily teringat dengan masa kecilnya yang diperlakukan bagaikan hewan oleh keluarganya, sedangkan Samsul masih terbayang dengan kematian anak yang tak sempat ia selamatkan tadi siang. Pada hari ke-9 di rumah ini, Rose memberanikan diri mendekati Samsul untuk memberikannya seikat bunga, bukan sebagai tanda cinta, melainkan sebagai permintaan maaf karena sudah beberapa kali membuatnya tersinggung dan berterima kasih atas bantuan Samsul tempo hari.
Tak terasa beberapa hari berlalu, Lucy yang kasihan dengan Lily pun melepaskannya agar bisa main bersama anak-anak dengan harapan beberapa hari dikurung di dalam kamar bisa membantu Lily merenungkan kesalahannya, dan jika sekali saja ia membuat masalah, maka siap-siap saja untuk dikeluarkan dari rumah ini. If you don't, you're going back in there. You know that, right? Yes, miss. Meski sudah diperingatkan oleh Lucy, Lily tampaknya tidak kapok dengan mengganggu Rose ketika ia dan teman-teman Lily sedang membuat adonan kue, di mana Lily mengajak teman atau lebih ke arah bawahannya untuk bermain kotor-kotoran dengan adonan tersebut, kemudian segera pergi dari sana supaya Rose bisa membersihkannya. You're a filthy little carrier. Tak lama setelah Lily pergi, datanglah Samsul yang membawakan bingkisan untuk Rose, yaitu sebuah buku untuk ia baca. Saat hendak akan ikut membantu bersih-bersih di tempat itu, Rose meminta agar Samsul diam saja, di mana kedekatan mereka dilihat oleh Lily, yang memang sejak awal dia sedang memantau mereka dari kejauhan. Singkat cerita, di hari ke-15, tepat ketika Samsul sedang duduk sendirian, dari atas Lily memanggilnya agar Samsul cepat naik. Namun satu hal yang tidak Samsul sadari adalah ini semua merupakan sebuah jebakan, karena Lily sudah melakukan persiapannya dengan sedemikian rupa. Selain dianggap menyiksa dan memperkosa, kini Samsul juga harus diusir dari rumah oleh Lucy yang notabene adalah orang yang sangat dia hormati, cintai, percayai, sayangi, dan banggakan. Namun karena Samsul adalah orang yang mohon maaf tidak bisa bicara pun, harus menerima semua vonisnya tanpa bisa membela diri dan terpaksa harus pergi dari sana. Malam harinya setelah kepergian Samsul, ketika Rose sedang tertidur, ia bermimpi kembali bertemu dengan sang ayah ketika mereka berdua baik-baik saja, di mana kebahagiaan singkat itu Rose nikmati dengan sebaik mungkin. Bahkan jika harus memilih, Rose akan memilih tidur saja dengan kebahagiaan yang tercipta di alam mimpi daripada harus hidup di dunia nyata yang penuh dengan kesedihan. Di waktu yang sama terlihat Lily dan Iris memasuki kamar Lucy dengan berniat melakukan sesuatu hal yang buruk. Entah apa yang akan mereka lakukan. Lily mengucapkan selamat tidur terlebih dahulu kepada Lucy, yang mungkin sebagai langkah awal agar ia tidak terlalu merasa bersalah atas apa yang akan ia lakukan. Pagi harinya ketika memasuki waktu belajar, semua orang tampak sudah siap terkecuali Lucy yang bertugas untuk mengajari mereka malah terlambat. Tidak biasanya Lucy seperti ini, seolah tidak tahu apa-apa. Lily sebagai kakak tertua di tempat itu pun merasa berhak untuk maju ke depan dan menggantikan Lucy mengajar adik-adiknya. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Rose mencoba untuk masuk bersama Rebecca yang memang juga merasa penasaran. Namun baru juga akan mendobrak pintu, ada malah datang dan meminta agar mereka berdua pergi ke taman atas perintah Lily. Meski ogah terus menuruti orang tersebut, namun Rose yang tak ingin ada keributan pun terpaksa harus menurutinya. Di taman terjadilah perseteruan antara Lily CS dan Rose terkait apa yang terjadi kepada Lucy. Seolah tahu jika memang Lily melakukan sesuatu kepadanya, Rose pun sangat murka atas kejadian tersebut, sempat akan marah. Namun karena Lily punya banyak pasukan, maka inilah yang Rose dapatkan. Oh, miss. Oh, God. Hold her down. Ya, Rose dipegangi oleh Rebecca, Iris, dan Ada membawa sebuah batu besar yang disimpan 10 cm dari atas kepala Rose. Harus bertahan selama 20 detik, yang jika berhasil, maka Ada akan mendapatkan jatah makanannya 2 kali lipat. 9, 7, 12. Dalam situasi deg-degan itulah, Rose akhirnya berhasil meloloskan diri tepat ketika Ada mulai oleng dengan perhatian Rebecca dan Iris teralihkan. Sehingga Rose langsung kembali ke rumah dan masuk ke kamar, serta mengunci pintu agar Lily CS tidak bisa masuk.
Tak lama, datanglah Rebecca dengan membawa makanan sambil meminta maaf atas apa yang telah terjadi kepada Rose. Ketika mereka sedang di taman, ia sebenarnya ingin melawan Lily. Namun karena otoritasnya terlalu tinggi daripada mereka semua, maka secara tidak langsung Lily adalah orang yang memegang kendali di tempat itu. Dan jika ada satu saja yang berbelok, maka orang itu akan menerima konsekuensi yang pastinya tidak akan sederhana. I think you should go now. Malam harinya ketika Lily CS sedang berjoget ria, Rose memutuskan untuk jalan-jalan ke kebun sendirian. Namun karena takut diculik JJS malam-malam, maka ia pun memilih untuk kembali saja ke rumah dan duduk saja di depan pintu. Rasa lelah setelah jalan-jalan, Rose pun kembali ke kamar dan tidur dengan sangat lelap. Namun dari balik bayang-bayang, terlihat ada sosok bertopeng yang sudah dipastikan itu adalah salah satu dari Lily CS. Bahkan bisa Lily itu sendiri. Di pagi hari ketika memasuki jadwal belajar, di sana Rose bercerita jika ia telah kehilangan liontin peninggalan sang ayah yang sudah dapat dipastikan jika hilangnya pasti gara-gara semalam. Entah pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu, Lily pada akhirnya mengadakan genjatan senjata bahkan mengajak Rose untuk bekerja sama, tidak bermusuhan lagi. Sehingga dengan begitu, hilangnya Lucy tidak akan mempengaruhi fleksibilitas mereka atas situasi ini. Fresh start. Untuk menghibur kesedihan Rose akibat kehilangan benda yang sangat ia sayangi, Lily mengajaknya pergi ke sebuah tempat di ruangan basement untuk melihat bioskop mini milik Lucy. Namun bukannya terhibur, Rose malah kembali menanyakan di mana saat ini Lucy berada, sehingga perdamaian yang awalnya sudah terjalin pun kini harus retak lagi akibat perselisihan barusan. I know what must be done. I'll keep you safe. Hari-hari berikutnya mereka lewati sama halnya dengan hari-hari biasa, seperti menanam, bermain, makan, belajar, dan lain-lain. Namun ketika Lily C sedang bercerita, Rose yang saat itu berada jauh dari pantauannya pun segera memasuki kamar Lily untuk mencari kunci kamar Lucy agar ia bisa melihat sendiri apa yang saat ini terjadi kepadanya. Setelah mendapat kunci tersebut, Rose pun akhirnya masuk dan melihat Lucy sudah terbaring lemah tak berdaya. Entah apa yang sebenarnya terjadi kepada Lucy dan bagaimana keadaannya sekarang. Rose malah disuruh untuk melihat sebuah surat dari mendiang sang ayah yang dititipkan kepada Lucy untuk diberikan kepada Rose ketika usianya 20 tahun. Di dalam surat itu diceritakan jika sebenarnya Lucy dan sang ayah adalah teman dekat, sehingga pantaslah sudah jika Rose ditempatkan di rumah ini. Selain itu, ayah juga bercerita tentang betapa ia sangat menyayangi Rose lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Meski pada akhirnya mereka harus berpisah, namun setidaknya sang ayah yakin dan percaya jika saat ini Rose akan baik-baik saja. Don't trust Lily. Baru saja selesai membaca, terdengar suara Lily berteriak-teriak mengatakan jika liontin milik Rose sudah berhasil ditemukan. Meski Lucy sudah memberitahu agar Rose tidak percaya dengan orang itu, namun karena liontinnya sangat berharga, maka Rose pun memutuskan keluar untuk mengambilnya. Di tengah pencariannya, Lily yang saat ini entah berada di mana pun mulai membingungkan Rose yang harus mencarinya ke segala penjuru. Sesampainya di loteng yang dipenuhi dengan cermin, Lily mulai menampakkan dirinya dan meminta agar supaya Rose pergi ke perkebunan dan mencari liontinnya yang terkubur dan disimpan di bawah batu, yang jika ia telat beberapa menit saja, maka liontin itu dipastikan akan hilang untuk selamanya. Di bawah batu, bukannya menemukan liontin yang dicari, Rose malah mendapatkan topeng dan jubah yang juga sama persis dengan yang dipakai oleh Lily CS. Entah apa yang Rose pikirkan kali ini, ia memakai seragam itu dan langsung menyusul kemana Lily pergi. Dengan
berbekal sebuah lencog, Rose mengacungkannya ke arah Lily CS yang saat itu sedang bermain putar-putar. Di sana Rose meminta agar Lily segera mengembalikan apa saja barang miliknya. Namun karena Lily terlalu kuat, ia dengan mudah berhasil menjatuhkan Rose dengan sekali hentakan. Put on the mask, Rose. Meski sudah mencoba menyadarkan bawahan Lily agar tidak terpengaruh, namun ternyata pengaruh seorang Lily jauh lebih besar dari yang dibayangkan, sehingga Rose hanya bisa berlari sambil membawa lencop dengan harapan selamat dari kejadian ini. Ketika sedang bersembunyi, keberadaan Rose malah diketahui oleh salah satu dari mereka, dan sejak ketahuan itulah kita atau saya sendiri juga bingung mana kelompok Lily dan mana Rose itu sendiri, karena memang semua topeng dan jubah yang mereka gunakan adalah sama, sehingga sulit sekali untuk memastikan identitas mereka masing-masing. Dan di saat orang yang dikejar kita anggap saja Rose itu sudah agak menjauh, ia tidak sadar jika di depannya sudah ada seseorang dengan lencog di tangannya dan... Betapa terkejutnya semua orang ketika yang membuka topeng itu adalah Rebecca, bukannya Rose. Semua orang tentu saja langsung membuka maskernya masing-masing dengan Lily yang merasa syok atas apa yang ia lakukan kepada Rebecca. Tidak terima dengan kematian Rebecca, Iris dengan sebuah rokrak atau ranting kayu mati lantas mendekati Lily untuk segera menghabisinya. Namun sebelum itu terjadi, Rose yang juga baru saja mendapatkan sebuah batu pun langsung mendekati Lily dan... Setelah Lily pingsan dengan 2 kali hantaman batu, kini giliran Iris yang mulai membabi buta. Dan tak lama setelah kejadian barusan, datanglah Sam dan Lucy yang ingin tahu bagaimana kabar anak-anak. Tamat, ending yang sangat membagongkan.